Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Rahmanda. Saya dari Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara memasangkan kateter pada pasien wanita. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari pemasangan kateter? Jadi, pemasangan kateter itu merupakan kegiatan memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra dengan tujuan mengosongkan kandung kemih. Nah, selanjutnya untuk melakukan pemasangan kateter, kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu ada selang kateter. Kemudian ada urine bag. Urine bag ini fungsinya untuk menampung urin pasien. Lalu ada gel, atau kalau tidak ada gel bisa diganti dengan pelumas. Kemudian ada plaster. Lalu ada gunting. Ada spuit atau spet yang bisa berukuran 10 cc, 15 cc, atau 20 cc. Di sini saya menggunakan ukuran 10 cc. Lalu ada aquades. Kalau tidak ada aquades, bisa juga diganti dengan udara. Lalu ada handscoon bersih. Kemudian ada handscoon steril, dan juga ada kapas untuk membersihkan vulva hygiene nanti. Lalu ada nirbecken. Nirbecken ini fungsinya untuk menampung sampah-sampah. Lalu ada duk bolong, dan yang terakhir perlak. Nah, setelah alat-alatnya sudah siap, kita bawa alat-alat tersebut ke dalam ruangan pasien. Selanjutnya, langkah pertama yaitu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita harus memberikan privasi kepada pasien dengan cara kalau seandainya pasien berada di satu ruangan dan juga terdapat beberapa pasien yang lainnya, maka kita harus menutupi atau memberikan gorden. Atau jika pasien ini berada di satu ruangan saja, maka kita bisa menutup pintu dan menguncinya. Kemudian langkah selanjutnya, kita gantung dulu urine bag-nya di sisi tempat tidur. Kemudian kita membantu pasien dengan melepaskan pakaian bawahnya, entah itu celana ataupun sarung. Kemudian posisikan pasien dorsal recumbens dengan menggunakan perlak agar urinnya itu tidak tercecer kemana-mana. Setelah pemasangan perlak, tak lupa juga kita dekatkan nirbecken untuk di antara kedua paha pasien untuk menampung urin yang keluar saat pemasangan kateter nanti, atau juga bisa menampung sampah-sampah. Nah, setelah semua persiapan siap, langkah selanjutnya yaitu kita langsung menggunakan handscoon bersih untuk membersihkan vulva hygiene. Nah, setelah kita menggunakan handscoon bersih, kita bisa melakukan vulva hygiene, dan juga kita tak lupa kita komunikasikan kepada pasien bahwa kita mau melakukan pembersihan pada area kemaluan daerah luarnya dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi oleh aqua steril. Nah, pembersihan vagina pasien tersebut kita lakukan dari luar ke dalam. Seperti ini, kita lihat. Kita lakukan dulu dari labium mayora dan ke labium minora dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi aqua steril tadi. Jangan lupa juga kapas yang sudah digunakan tadi kita taruh di nirbecken. Kemudian sudah melakukan pembersihan pada labium mayora, kita bersihkan juga bagian dalamnya yaitu labium minora. Nah, setelah bersih, kita langsung melakukan pemasangan kateter. Sebelumnya kita harus mengganti handscoon bersih ini dengan handscoon steril terlebih dahulu dan membuangnya di nirbecken. Kemudian kita buang sampah-sampah yang di nirbecken tadi ke tempatnya. Nah, setelah kita ganti handscoon bersih ke handscoon steril, kita dekatkan nirbecken yang baru tadi dan kita pasangkan duk bolongnya terlebih dahulu. Nah, setelah pemasangan duk bolong, langsung saja kita melakukan pemasangan kateter. Nah, jadi ini kateternya sudah saya ambil dari plastiknya, dan langsung kita beri pelumas atau gel di bagian sini, di bagian yang mau kita masukkan ke dalam uretra.
Setelah kita beri gel atau pelumas, langsung kita masukkan ke dalam lubang uretra di bagian atas, bukan di bagian bawah. Kalau di bagian bawah itu adalah lubang vagina. Kita masukkan di bagian atas atau lubang uretra sepanjang 2,5 atau sampai 5 cm. Saja ya. Biasanya setelah pemasangan kateter kita sudah benar, ditandai dengan keluarnya urin pasien. Kita bisa menampungnya dengan menggunakan nirbagan ini. Nah, setelah urinnya tertampung, kita langsung bisa memasukkan spad yang berisikan udara ataupun juga air. Kalau air itu berukuran 10-15 cc. Langsung saja kita masukkan melalui selang kateter yang ini, lubang yang di sebelah sini. Kita masukkan secara perlahan. Nah, setelah dimasukkan udara atau air tadi, langsung kita arahkan selang kateternya ke arah nirbagan tadi, dan kita tekan bagian sininya agar urinnya itu tidak kemana-mana, tetap di dalam nirbagan ini. Lalu selanjutnya kita tarik selang kateternya secara perlahan sampai ada tahanan seperti ini. Nah, kalau sudah ada tahanan seperti ini, langsung saja kita lepaskan loop bolongnya. Kemudian setelah kita melepaskan loop bolongnya, langsung kita sambungkan selang kateter dengan urinnya. Kemudian kita biarkan urinnya mengalir ke dalam urin bag, dan selanjutnya kita lakukan fiksasi dengan cara merekatkan urin bag ini, selang kateternya ke bagian paha pasien agar tidak kemana-mana, agar sesuai dengan jalannya urin. Nah, setelah pemasangan kateter sudah selesai, kita komunikasikan kepada pasien bahwa pemasangan kateternya sudah selesai, dan selanjutnya kita bisa membantu kembali pasien untuk mengenakan pakaian bawahnya, celana, rok ataupun sarung. Kemudian kita bereskan alat-alat yang sudah kita pakai tadi dan komunikasikan kepada pasien bahwa kita akan mengambil darahnya, dan tak lupa juga kita membuka handscoon steril lalu cuci tangan. Dan tak lupa juga kita lakukan dokumentasi setiap langkah-langkah yang sudah kita lakukan.